bagaimanapun juga kita akan kecewa gitu kalau misalnya kita lebih jauh mengetahui tentang sosok Raden Saleh gitu ya. Terlalu terjadi vandalisme dalam berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, alhamdulillah saya sudah ketemu dengan seniman pelukis yang membuat lukisan Dia Diponegoro, suatu lukisan parodi yang memparodikan karyanya Raden Saleh dan karya-karya yang lain. Ya, karya yang lain itu apa? Terus apa pemikirannya, apa konsepnya? Kita tanya senimannya, yaitu Pak Amir Hamzah. Beliau juga seorang dosen seni lukis di ISI Yogyakarta. Inilah beliau dengan tekun selalu di kantor seni lukis dan memperhatikan komputernya. Oke, Pak Amir, karya itu tentang apa toh Pak Amir? Karya itu apa Pak kok? Ada Diponegoro, terus ditutupi sama kalau nggak salah potongannya Pak Karno ya, Bung Karno ya. Nah, itu gimana itu Pak Amir? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang Painting Explorer ternyata mampir ke saya. Alhamdulillah. Gitu ya. Alhamdulillah. Oke, baik, itu karya itu dibuat untuk kepentingan pameran Hari Pahlawan gitu ya, di Pendapa Art Space, dikuratori oleh Pak Mike ya. Gitu. Jadi di situ termasuk karya yang sangat mudah saya kerjakan karena emang ternyata udah punya ide di kepala untuk membuat karya itu. Gimana sosok pahlawan itu? Ya, ide besarnya adalah jangan sampai kita itu mengidolakan atau mendewa-dewakan gitu ya. Satu sosok. Jadi kita tidak boleh itu menambatkan hati terlalu besar gitu terhadap manusia gitu ya. Dalam hal ini Diponegoronya atau enggak, itu sebagai satu ini aja, itu model aja ya. Jadi model aja. Ya, itu inti besarnya seperti itu. Terus seperti saya ngambil contoh adalah bagaimanapun juga kita akan kecewa gitu kalau misalnya kita lebih jauh mengetahui tentang sosok Raden Saleh gitu ya. Kalau lihat dari surat-suratnya, dia ternyata ya sangat memohon-mohon gitu kan untuk mendapatkan bantuan ya dari Belanda untuk kehidupannya gitu. Dan juga Diponegoro pun sama. Maksudnya sama juga minta. Maksudnya kita tidak boleh ya terlalu mengidolakan terhadap sosok gitu ya. Diponegoro oke, sebagai pahlawan, tapi tidak boleh terlalu jauh gitu. Atau mungkin yang lain seperti misalnya mendewa-dewakan Bung Karno gitu kan, yang terlalu berlebihan segala macam. Nah, dari situ muncul ya. Karena apa, gimana pun juga sosok manusia itu tentu ada banyak kelemahan gitu. Dan kita tidak ya tentu kelemahan itu yang membuat kita menjadi manusia. Jadi seperti itu. Pak Amir, kalau kita lihat karya itu kan penekanan terhadap Diponegoronya kan kuat kan, tidak hanya lukisan Diponegoro yang ada di dalam karyanya Raden Saleh, tetapi juga kalau kita lihat backgroundnya itu kan ada karya ilustrasi zaman kuno ya di Jawa yang menggambarkan Diponegoro itu. Kenapa kok jenengan begitu menekankan pada Diponegoro? Oke, jadi Diponegoro itu di dalam babatnya dia menulis tentang dirinya sendiri. Tapi kalau misalnya Diponegoro di negara ini dia dikondisikan sebagai sosok pahlawan kebangsaan. Tapi kalau misalnya kita lihat lebih jauh, sebenarnya dia lebih pada bagaimana dia ingin menjalankan satu, kalau saya melihatnya dari literatur yang dibaca dan tentang Diponegoro ya, saya lebih kuat pada bagaimana keislamannya dia itu sangat berpengaruh pada perjuangannya. Gitu. Makanya itu. Dan ada dua persoalan kan di Diponegoro ini akhirnya. Dia sebagai sosok yang berpakaian dengan pakaian sorban dan segala macam itu, tapi di sisi lain gitu ya, ada juga dia sebagai kebangsaan dia juga
adalah sosok pahlawan, ya kan? Makanya saya tempel lah gitu sosok kebangsaan yang paling kuat yaitu Bung Karno. Yang dikritik oleh Pak Mike itu terlalu terjadi vandalisme dalam berkarya dengan menempelkan itu. Tapi itulah idenya kan. Entah itu dalam, kalau misalnya dia masuk dalam kebangsaan sebagai pahlawan kebangsaan itu vandalisme juga bukan. Apa itu terlalu memaksakan atau bukan? Tapi itu saya pikir itu jadi satu hal yang cukup jadi banyak pertanyaan gitu ya. Tapi tentu untuk kebangsaan kita perlulah tokoh-tokoh ya yang menjadi, dan mungkin ide pertama kenapa Diponegoro itu dijadikan pahlawan itu juga untuk kepentingan kebangsaan itu sehingga kita menjadi Indonesia sampai saat ini. Sekarang saya pengen ngobrol tentang teknis Pak Amir. Kalau Pak Amir ini dari sejak mahasiswa ya terkenal sebagai teknisi. Teknisi itu seorang yang sangat piawai membuat teknis-teknis di dalam seni lukis ya. Bahkan gambar bentuk sekalipun di tangan Pak Amir akan menjadi hidup gitu ya karena tekniknya yang luar biasa. Nah, kalau kita lihat Pak Amir di dalam karya tersebut sedang show force teknis gitu ya, dengan baik warna, baik goresan yang gitu kan, warna-warna yang dibuat enforce gitu ya, kebalikan gitu ya. Itu pendekatan visualnya gimana itu Pak Amir terhadap karya tersebut? Ya, itu ya intinya adalah saya bagian dari hal dalam berkarya itu kan banyak apa namanya istilahnya. Jadi ada faktor-faktor yang kita bisa lakukan di sana gitu ya. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan di sana. Seperti misalnya bermain gitu ya. Kan gitu. Bermain. Bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan artistik. Itu kan ada persoalan-persoalan yang asik gitu untuk dilakukan. Seperti misalnya bagaimana sih untuk memecahkan penggabungan antara yang negatif dengan positif gitu ya. Bagaimana itu karya tidak lagi menjadi karyanya Raden Saleh gitu kan, tapi udah jadi karya saya. Kan terus juga ada hal-hal yang harus dipecahkan gitu. Ada hal semacam itu. Bagaimana sih keasikan ketika orang melihat karya itu jadi lebih menarik, misalnya dengan adanya goresan-goresan yang ditariknya itu kok asik ya, kesannya orang bisa merasakan ketika garis itu ditarik di sana kan gitu, dan lain sebagainya. Jadi memang ya itu saya pikir kita bisa menikmati proses kreasi semacam itu kan lebih terasa akan lebih terasa asik gitu ya. Sekarang tentang bentuk Pak Amir. Banyak rekan-rekan painting explorer itu bertanya kan, kita harus kreatif lah ngelukis, bikin sendiri. Lagi kok malah nyontoh lukisan yang sudah ada, nyontoh Raden Saleh. Nah itu gimana itu Pak Amir? Iya, jadi di dalam proses kreatif itu kan macam-macam. Ada apropriasi, dan itu memang sudah berjalan. Ada juga parodi dan segala macam. Ya, gitu. Jadi yang paling penting adalah bagaimana itu sudah tidak lagi menjadi karya orang lain. Tentu kalau bisa kita buat itu ya menjadi karya kita sendiri. Nah, kan persoalannya kan untuk menghindari jangan terlalu terasa seperti ada dari modelnya gitu. Itu kita juga harus punya kreasi di dalamnya, dan itu yang mahal sebenarnya. Dan proses berkarya pun saya pikir dalam berkarya pun nggak masalah kalau misalnya dia mau bikin semirip mungkin gitu ya. Tapi tentu akan lebih itu kan dalam berkarya juga ada masalah teknis juga ya. Ya gitu. Cuma yang tidak boleh adalah tentu ya misalnya pemalsuan dan segala macam. Yang paling penting, dan juga ada kaitannya pula dengan persoalan nilai ya. Nilai karya seni. Bagaimana karya seni itu bisa memiliki nilai karakteristik dari senimannya itu bisa muncul kan di situ. Itu lebih penting di luar dari persoalan teknis. Bagaimana bisa membuat mirip gitu ya. Tapi membuat mirip pun juga jadi keasikan sendiri gitu ya. Kan gitu. Tapi tidak boleh dicetar tangannya jadi Raden Saleh juga itu ya, itu masalah pemalsuannya. Yang tidak boleh adalah pemalsuannya itu ya. Pertanyaan terakhir Pak, tentang kampus ini. Kemarin ya habis kuliah online ya,
selama berapa ya, lebih dari 2 tahun kan, itu kira-kira berpengaruh terhadap kualitas mahasiswa nggak Pak? Saya relatif melihat setiap orang itu punya rekam jejak masing-masing ya. Dan karya seni itu kaitannya dengan persoalan kerja. Jadi melakukan aktivitas kreatifnya. Siapapun, walaupun di rumah sekalipun, aktivitas kreatifnya dilakukan ya dengan serius dan segala macam, itu akan, kalau misalnya lihat dari ini ya, aspek kualitas karyanya ya, itu akan tentu dia akan bisa juga, karena juga informasi pun juga bisa didapatkan di luar dari masalah teknis ya, berkarya itu bisa didapatkan juga di internet dan segala macam. Saya pikir semestinya tidak ada masalah gitu ya, semestinya tidak masalah. Cuma mungkin ya atmosfernya mungkin yang berbeda ya, situasi kuliah dengan situasi mandiri gitu. Karena anak SMA itu kan peralihan ya, dari yang disuruh-suruh sampai harus mandiri. Saya perguruan tinggi pasti udah mandiri. Kita kasih pintunya aja dan mereka udah bisa masuk ke dalamnya dan segala macam. Mesti seperti itu. Ya, yang paling penting saya pikir untuk masalah karyanya itu baik atau tidak ya rekam jejak, bukan rekam jejak, aktivitas dia ya, di dalam berkarya dan juga mengeksplorasi masalah teknis dan juga kebutuhan itu jadi lebih menentukan gitu ya. Jadi bukan persoalan ya mungkin datang ke kampus gitu ya. Bukan juga bukan, tapi walaupun saya merasa penting harus, kalau bisa ketemu mahasiswa pun juga itu akan beda rasanya, dan ketika mahasiswa ketemu dosen pun juga akan beda kan, walaupun seperti itu ya gitu. Tapi di luar itu kampus bukan kampus isi Yogyakarta seni murni, bukan sekedar bagaimana karyanya itu bagus saja. Apa itu? Ya kan, di sini kan tempat kuliah gitu. Jadi bukan persoalan bagaimana melukis bagus, tapi dia bagaimana dia bisa ya sinkronkan antara ilmu yang dia dapat ya dengan hasil karya yang ditampilkan. Dan gitu, bagaimana dia bisa merepresentasikan dan dia bisa menjelaskan secara baik. Kan di sini pun ada ilmunya itu semua, makanya dia kuliah. Kalau cuma bagus saja, saya pikir nggak usah kuliah, nggak apa-apa. Bisa juga tuh banyak yang bagus. Tapi di situ nilai akademisnya yang dibutuhkan di kampus ini. Oke, terima kasih banyak Pak Amir. Alhamdulillah banyak pertanyaan yang sudah dijawab, dicerahkan oleh dosen senior kita Pak Amir Hamzah. Ini dulu, ya kan senior, kakak kelasku berapa tingkat ya. Ya alhamdulillah ya, Pak Amir memang seorang pendidik yang mumpuni ya, dari segi keilmuan maupun dari praktek melukis ya. Baik rekan-rekan, terima kasih untuk yang sudah mengikuti video ini sampai akhir. Terima kasih yang sudah subscribe, like, share, komen, dan mencet bel. Terima kasih, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.